Selamat pagi Kak Sandy. Selamat pagi Kak Elizabeth. Kak Sandy, kita sapa. Yuk. Yuk. Halo adik-adik. Selamat pagi. Pagi. Semangat memuji Tuhan. Semangat. Semangat memuji Tuhan. Semangat. Kita bangkit berdiri, kita nyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk berdiri yuk. pakai gerak ya. Yuk. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Sekali lagi adik-adik ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Ku terbang luar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik, kita sudah bersukaria hari ini ya, karena Tuhan Yesus telah memimpin hidup kita. Adik-adik, yuk sebagai ungkapan syukur kita akan melipat tangan kita, menutup mata kita, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita berdoa syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini, di minggu pagi ini, kembali kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus pertemukan, walaupun dalam ibadah online. Tapi Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjaga kami, menyertai kami dalam kami belajar, dalam kami bermain, dalam kami melaksanakan aktivitas kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, dengan badan yang sehat, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Makanan, minuman telah kami terima, orang tua, teman-teman, saudara Tuhan. Terima kasih karena Tuhan masih menyertai kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga mau tuntun kami. Tuhan Yesus juga memenuhi Roh Kudus sehingga kami boleh duduk yang manis, membuka Alkitab kami dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Urapi juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman, agar firman yang mereka katakan itu sesuai dengan kehendak-Mu saja, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di atas semuanya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Kak Sandy, Ya, aku mau tanya nih buat adik-adik. boleh, tanya apa?
Di Alkitab ada nama Bapa yang anaknya banyak. Diberkati Tuhan sampai menjadi Bapa segala bangsa. Ayo, enggak adik-adik? Siapa ya? Kak Sandy tahu nggak? Tahu dong. Tahu dong. Adik-adik tahu nggak? Siapa? Iya, Wah, ya, Mbak. Siapa Kak Elizabeth? Bapak Abraham. Bapak Abraham. Masih tetap berdiri dan bersemangat kita nyanyi Bapak Abraham. Oh, Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Duduk. Adik duduk semuanya. Ya, adik-adik udah duduk yang manis? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, cerita tentang Alkitab, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik masih tahu kan lagu itu kan? Tahu dong, nggak lupa ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik sekarang siapkan hatinya, siapkan pikirannya, siapkan Alkitabnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Kau harapkan kita dalam kondisi yang sehat-sehat semua ya. Kami dari guru sekolah minggu Gereja Kristen Pasundan Tanjung Barat, di mana pagi hari ini Kak Usu akan membawakan cerita yang diambil daripada Kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 21. Kau rasa karena kita anak tanggung dan anak besar, kau rasa semua sudah bisa baca Alkitab. Mari kita buka Alkitabnya. Yang dibawa judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada hari itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham,
Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekeribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suaranya nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dan tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istrinya baginya dan mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita sudah baca bersama-sama ya, walaupun adik dari rumah masing-masing. Nah adik-adik, pada pagi hari ini dari firman Tuhan yang kita dapatkan di sini, kita melihat bagaimana Hagar dan Ismail dalam menempuh kehidupannya. Nah adik-adik, mungkin adik-adik sudah tahu ya, atau ada juga yang belum tahu siapa Hagar atau Ismail dan Ismail. Nah di sini Kak Usu akan memberitahu, yaitu Hagar itu adalah hamba Sarah. Dia seorang Mesir, dan nama Hagar itu artinya mengembara. Jadi Hagar itu artinya mengembara. Hagar menjadi istri Abraham. Sarah memberikan Hagar kepada Abraham karena ia putus asa tidak mempunyai anak pada usia tua. Akhirnya Hagar menikah dengan Abraham dan dikaruniakan seorang anak yang bernama Ismail. Ismail sendiri punya arti, yaitu Allah mendengar. Nah adik-adik, Koso mau tanya nih, mungkin adik-adik diberikan nama sama orang tuanya, ada yang mempunyai arti ya, misalnya Immanuel, Allah beserta, ya. Nah banyak lagi yang orang tuanya kalau menginginkan anak dan melahirkan, banyak orang tua yang ingin memakai nama anaknya itu dari nama yang ada di kitab suci, misalnya Hizkia atau
Jonathan, ya. Di sini banyak, artinya ada ya. Nah, adik-adik, di sini kita melihat setelah Hagar mempunyai anak, dia menjadi sombong, ya. Dia mulai merendahkan Sarah, ya. Nah, padahal dia lupa, ya, kalau dia ini sebagai hambanya Sarah. Sarah di sini posisinya lebih berkuasa dan bisa melakukan apapun kepada Hagar. Ini waktu zaman dahulu, ya. Akhirnya Sarah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Hagar. Hagar kesal dan melarikan diri. Allah mendengar kesulitan Hagar dan menyertai Hagar, sehingga Hagar bisa kembali lagi ke rumah atau ke tempatnya Abraham dan Sarah. Lalu Allah memberkati Ismail. Bahkan Ismail adalah anak Abraham yang pertama yang disunat. Sunat itu artinya perjanjian antara Allah dengan Abraham pada zaman itu. Ismail adalah anak pertama Abraham yang mengikat janji dengan Allah. Nah, adik-adik, di sini setelah Ismail besar, ternyata Sarah mengandung dan mempunyai anak Ishak. Nah, adik-adik, antara Ishak dan Ismail ini mereka sangat akrab, sangat baik, ya. Nah, tapi rupanya melihat kedekatan, keakraban daripada Ishak dan Ismail, Sarah tidak suka. Dia ingin memisahkan Ismail dengan Ishak. Lalu disuruhnya Abraham untuk mengusir Hagar. Adik-adik, di sini Abraham sangat kesal. Gimana sih Sarah? Ismail itu kan anakku juga. Kenapa harus aku usir gitu ya? Nah, tapi tetap Abraham melakukan apa yang diminta Sarah kepada Abraham. Lalu Tuhan berbicara kepada Abraham dan berjanji akan menyertai Hagar dan Ismail. Walaupun Hagar pergi dan Ismail pergi dari kehidupan Sarah dan Abraham, tapi Tuhan tetap berjanji akan menyertai. Di tengah perjalanan, padang gurun, ya, kita bisa bayangin ya adik-adik, padang gurun itu sangat panas sekali, ya. Susah kita mendapatkan air minum. Nah, di sini mereka Hagar dan Ismail kehabisan air minum, kehabisan persediaan untuk minum dan makan. Lalu timbullah pemikiran Hagar, daripada anaknya menderita, dia nggak tega gitu adik-adik melihat anaknya menderita. Akhirnya anaknya ditaruh, ya, karena dia panik dan putus asa. Hagar hampir meninggalkan Ismail. Lalu disinilah keputusasaan Hagar. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat Allah mendengar dan berbicara kepada Hagar. Allah memberi pertolongan dengan tiba-tiba ada sumber air yang besar di situ dan berjanji akan memberkati Hagar dan Ismail. Nah, adik-adik, benar saja Ismail pun memiliki keturunan yang banyak
dan menjadi bangsa yang besar juga. Wah, adik-adik, ternyata Hagar dan Ismail ini kalau kita mendengarkan tadi ceritanya, yaitu dia suatu tokoh juga yang luar biasa. Hagar bukan hanya hamba, tapi juga tokoh yang dipakai dan diberkati Allah. Demikian juga Ismail. Ismail dan Ishak bukan sosok yang saling bermusuhan, tapi mereka adalah saudara yang akur dan rukun. Walaupun kedua ibunya suka punya konflik. Nah, adik-adik, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, dalam cerita pagi hari ini, kita dapat melihat untuk kehidupan kita masing-masing. Di mana penyertaan Tuhan. Kalau kita mau beserta, kalau kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, walaupun adik-adik masih kecil, itu kita menempuh kesusahan, pasti ada jalan. Pasti Tuhan buka jalan dan menyertai kita. Dan Tuhan selalu memberkati anak-anaknya. Walaupun kita kadang sering berbuat salah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan sangat menyayangi anak-anaknya. Seperti Tuhan menyayangi Hagar dan Ismail. Cerita kita pada pagi hari ini, kau surasa cukup sampai di sini dengan judul Hagar dan Ismail. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Nah, adik-adik, nggak usah khawatir lagi ya, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita, apapun kondisi kita. Nah, adik-adik, untuk mengungkapkan ungkapan syukur kita terhadap Tuhan, karena Tuhan telah menyertai hidup kita, kita akan memberikan persembahan yang dapat adik-adik kumpulkan melalui mama papa dan dapat diserahkan ke kakak-kakak sekolah minggu atau langsung ke gereja adik-adik. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan dengan mengangkat satu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan menaikkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Elizabeth. Ya, adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu sayang bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena tadi kami sudah mendengarkan firman, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah agar mereka cepat sembuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mama papa, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan juga rezeki. Kami berdoa juga buat kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati mereka dan Tuhan penuhkan hati mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga buat gereja kami, GKP, dan juga buat bangsa ini. Kiranya Tuhan berkati dan juga Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia boleh lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.